Bab 127, Tuan Abadi. Setelah berjalan puluhan mil melalui hutan lebat, mereka menghindari banyak pembudidaya di sepanjang jalan, dan akhirnya tiba di tempat penting dari Sekte Abadi. Di depan kita bisa melihat kabut peri yang masih tersisa dan pegunungan yang indah berkabut. Benar-benar tempat harta karun yang memperingati kebijaksanaan spiritual langit dan bumi. Berjalan lebih jauh, bunganya harum, burung berkicau, air terjun mengalir, serasa memasuki surga para dewa. Suasana hati Xiao Chen berfluktuasi. Ini jelas merupakan tempat suci. Raja jahat, pendiri garis abadi, telah meninggalkan reputasi besar di dunia manusia. Di dunia manusia, dia tidak pernah berpikir bahwa dia bisa berinteraksi dengan raja jahat. Bagaimanapun, dia adalah sosok legendaris selama ribuan tahun. Itu terlalu jauh baginya, tapi sekarang dia telah sampai di pusat gerbang abadi. Apakah raja jahat yang sangat berbakat itu benar-benar hidup mengasingkan diri di sini? Apakah raja jahat ada di sini? Biasanya kamu bisa melihatnya. Xiao Chen bertanya pada murid di sebelahnya. Wajah murid itu menjadi gelap dan dia memandangnya dengan aneh, tetapi tidak menjawabnya. Kamu tidak terlalu pendendam, kan? Binatang kecil seputih salju inilah yang melemparkanmu ke laut, bukan aku. Kata-kata acuh tak acuh seperti itu membuat murid itu berbalik dengan marah dan menjauh 3 meter darinya lagi. Berjalan ke Gunung Peri yang indah ini, Anda dapat melihat kera putih menari dengan gembira, rusa umur panjang memegang buah-buahan, bahkan burung bangau terbang, mata air jernih berdenting dan berdenting, istana dan paviliun tersebar di antara gunung dan sungai, suasana peri berkabut, sungguh tempat tanah murni yang sangat berdebu. Tiba-tiba, Xiao Chen melihat dua raksasa berputar-putar dan terbang di atas negeri peri ini. Mereka ternyata adalah dua pterosaurus hitam, keduanya panjangnya 17 atau 8 meter. Sayap naga terbentang hingga 30 meter, dan ditutupi sisik naga bersinar dengan cahaya cemerlang. Sayapnya terbentang menimbulkan hembusan angin kencang, meniupkan tarian peri putih susu terus-menerus. Saudaraku, mengapa ada pterosaurus di sini? Xiao Chen cukup terkejut. Seorang murid dari Sekte Abadi meliriknya dengan marah dan berkata, "Ini adalah naga hitam pelindung yang saya ajarkan kepada Patriark ke-7 untuk ditaklukkan. Ini sangat agung. Dia benar-benar menaklukkan naga pterodaktil yang begitu ganas. Sungguh menakjubkan, adalah manusia setengah dewa." Di gerbang gunung, Xiao Chen bahkan melihat monster besar dengan 3 kepala, panjang 10 meter, ditutupi baju besi tinta, berbentuk seperti harimau, berbaring di sana dengan tenang, kelihatannya sangat ganas. Tak perlu dikatakan lagi, memang begitu juga binatang buas yang melindungi agama. Oh, kakak muda, kamu akhirnya kembali dengan selamat. Aku sudah lama mengkhawatirkanmu. Seorang pemuda yang agak tampan memimpin beberapa orang untuk menyambutnya dari gerbang gunung melirik mata Xiao Chen si menampakkan secercah cahaya. Qin Cheng telah bertemu dengan kakak senior Qin Yi. Kakak muda, mengapa kamu melihatku di luar? Haha, pergi dan temui aku, guru-guru. Dia telah menunggumu sejak lama. Kembalilah, kakak senior akan melakukannya. Jaga dirimu dan rayakan kepulanganmu dengan selamat. Qin Yi berkata sambil tersenyum, lalu melihat kembali ke naga hitam kecil yang keras kepala itu dan berkata, apakah ini Raja Naga? Apakah dia dijinakkan oleh adik perempuan junior? Dijinakkan oleh Xiao Chen. Oh, saudara Xiao, mari kita lebih dekat satu sama lain nanti. Baru kemudian Qin Yi secara resmi berbalik dan melihat Xiao Chen. Oke, Xiao Chen menjawab dengan santai. Setelah memasuki surga ini, Yan Qingcheng bertemu dengan kepala sekolah dari Sekte Abadi tidak lama kemudian. Kecuali kakak laki-laki kedua,
Murid-murid lainnya tampaknya cukup takut pada Qin Yi. Xiao Chen diatur ke sebuah wisma di sebelah hutan bambu hijau. Setelah menunggu sekitar 1 jam, seseorang datang mengundang Xiao Chen. 3 kerangka dan 2 binatang kecil tidak mengikuti, jadi Xiao Chen meminta mereka menunggu di sini dengan tenang. Xiao Chen melihat Qin Yi lagi di jalan. Meskipun pihak lain menyambutnya dengan senyuman, intuisi Xiao Chen memberitahunya bahwa Qin Yi tampaknya tidak terlalu ramah. Saudara Xiao menjadi kuali bagi adik perempuanku untuk mengembangkan dewa penghancur iblis. Tanya Qin Yi sambil berjalan pergi. Ya, kebetulan Nona Qing Cheng dan saya memiliki hubungan karma. Yah, ini aneh. Saya pikir kakak Xiao tampaknya jauh lebih kuat daripada adik perempuan saya. Bagaimana dia bisa memilih seperti ini? Pada Xiao Chen sambil tersenyum dan berkata, secara umum, budidaya dewa penghancur iblis akan memilih orang yang paling bermusuhan, sehingga dapat dengan cepat mempromosikan kultivator untuk maju dan menerobos alam asli. Kakak Xiao dan adik perempuanku punya sebuah celah. Meskipun kata-katanya sangat jelas dan agak penuh perhatian, ada sesuatu di dalamnya, baik yang provokatif maupun peringatan. Benarkah ada aturan aneh dalam mengolah dewa penghancur iblis? Xiao Chen berkata sambil tersenyum, tapi Nona Qing Cheng dan aku adalah teman dekat yang berbagi suka dan duka yang sama. Di Pulau Naga, kita bisa dikatakan begitu, telah saling membantu dan mendukung untuk hidup bersama. Saat dia turun, dia berkata bahwa dia memilihku menjadi kuali karena dia percaya padaku, karena jika dia gagal dalam berlatih sihir, dia tidak akan khawatir akan dikendalikan olehku, karena dia tahu bahwa aku tidak akan menyakitinya. Qin Yi tetap tenang dan berkata sambil tersenyum, terima kasih, Saudara Xiao karena telah menjagaku. Jika tidak, jika adik perempuanku dalam bahaya, guru utama pasti akan sangat sedih. Dia adalah orang yang sangat dihargai oleh guru master. Tujuan pengirimannya kali ini adalah untuk mengasahnya agar dia dapat dipercayakan dengan tugas-tugas penting di masa depan. Itu dia, ternyata Nona Qing Cheng sangat dihargai oleh kepala sekolah sekte Anda. Mereka berdua berjalan dan berbicara, dan itu bisa digambarkan sebagai omong kosong. Saudara Xiao, apa rencanamu di masa depan? Qin Yi bertanya sambil tersenyum. Aku tidak punya rencana apapun. Jika pengajaranmu tidak membuatku keberatan, aku ingin mengganggumu dan tinggal di sini sebentar agar aku bisa lebih banyak berinteraksi dengan Nona Qing Cheng. Jawab Xiao Chen tanpa tersipu. Wajah Qin Yi tidak bisa menahan kedutan, tapi dia pulih dengan cepat. Xiao Chen diam-diam tertawa, kamu berpura-pura menjadi seperti aku tidak percaya kamu bisa tetap tenang. Karena tingkat kultivasi Xiao Chen jauh lebih tinggi daripada Yan Qing Cheng, setelah beberapa saat Dewa Benih Iblis Yan Qing Cheng yang rusak secara resmi mulai berlatih, dan hubungan dengan Xiao Chen pasti akan menjadi lebih dekat akan sepenuhnya dikendalikan oleh Xiao Chen. Qin Yi sedikit tenang dan berkata sambil tersenyum, Kakak Xiao, jangan terlalu banyak berpikir. Adik perempuan adalah orang yang dihargai oleh paman majikan dan mungkin akan mengambil alih posisi itu di masa depan. Siapapun yang mau untuk menjadi penguasa sekte kematian tidak dapat bersaing dengan kultivator asing. Ini bukan kabar baik. Saya sangat mengagumi Nona Qing Cheng. Kami berdua saling menyukai, tetapi saya tidak ingin Qing Cheng melepaskan posisinya sebagai kepala sekolah karena aku. Xiao Chen benar-benar bertatap muka, tanpa rasa malu, alami dan sangat serius. Qin Yi sangat marah ketika mendengar ini. Dia benar-benar ingin memberinya pukulan, tetapi sebagai generasi muda yang kuat dari sekte abadi, dia tidak bisa melakukan hal yang kasar seperti itu. Xiao Chen tidak tahu bahwa murid di sebelahnya telah menghafal semua kata ini,
dan kata-kata itu akan sampai ke telinga Yan Qingcheng dalam waktu singkat. Tidak lem. Setelah mereka sampai di istana yang megah, Qin Yi berhenti dan meminta murid perempuan lainnya untuk memimpin Xiao Chen masuk. Istana megah ini sangat sunyi, dengan asap rokok yang mengepul. Seorang lelaki tua berjanggut putih dan berambut duduk bersila di aula, dengan kerutan di wajahnya. Itu memberikan perasaan yang sangat aneh kepada orang-orang. Lelaki tua itu jelas sedang duduk di sana, tetapi sepertinya dia tidak bisa merasakan kehadirannya. Seolah-olah hanya ada bola udara di sana, bukan lelaki tua yang duduk bersila. Tuan mutlak, sebagai pemimpin sekte abadi, dia setidaknya harus menjadi manusia setengah dewa. Apakah kamu Xiao Chen? Ya, saya telah bertemu senior. Meskipun Xiao Chen tidak tertarik pada beberapa murid sekte abadi, dia masih memiliki rasa kagum pada lelaki tua ini. Apakah kamu membunuh saudara muda Wang Hao? Kepala sekolah dari sekte abadi langsung ke pokok permasalahan dan menanyakan pertanyaan secara langsung. Xiao Chen tertegun sejenak. Hal ini tidak dapat disangkal. Semua orang di kapal dewa melihatnya membunuh Wang Hao dengan cara membunuh dewa. Meskipun itu karena keke memenjarakan kemampuan bergerak Wang Hao, Xiao Chen jelas merasa bahwa meskipun Wang Hao juga merupakan sosok dari generasi sebelumnya dari sekte abadi, dia benar-benar berbeda dari lelaki tua di depannya dan tidak mungkin dibandingkan dengan dia sama sekali. Pada saat ini, Xiao Chen mulai berbicara tentang apa yang terjadi di Pulau Naga. Kata-kata ini telah diucapkan dengan Yan Qingcheng di kapal raja, dan kata-kata mereka harus konsisten. Saat Xiao Chen sedang berbicara dengan kepala sekolah dari sekte abadi, Yan Qingcheng sudah bergegas keluar aula karena malu dan marah. Dia telah mengetahui apa yang baru saja dikatakan Xiao Chen kepada Qin Yi, dan banyak murid lain juga telah mendengarnya itu. Dia berbisik bahwa Xiao Chen mungkin menjadi paman dari sekte abadi. Adik perempuan, apakah dia berbicara omong kosong? Ya, karena dia berbicara omong kosong, kami akan membantumu menghadapinya. Itu terlalu keji. Kamu berani merusak reputasi adik perempuan. Kamu harus memberinya pelajaran. Beberapa murid laki-laki marah. Tidak jauh dari situ, wajah Qin Yi juga tidak terlihat bagus. Jelas bahwa dia memiliki status tinggi dalam mengajar generasi muda dan parubaya, dan tidak ada yang membuat keributan di depannya. Banyak murid perempuan yang tampak seperti sedang menonton pertunjukan. Yan Qingcheng tidak hanya disukai oleh guru yang lebih tua, tetapi banyak murid laki-laki juga berkumpul di sekelilingnya untuk menunjukkan perhatian mereka. Pemimpin sekte abadi di aula utama mengajukan banyak pertanyaan kepada Xiao Chen, tetapi ada keheningan di aula belakang, dan tidak ada suara untuk waktu yang lama. Setelah 1/4 jam, pemimpin sekte abadi angkat bicara, banyak orang telah kembali dengan selamat dari Pulau Naga. Saya mendapat laporan rahasia belum lama ini bahwa Anda pernah mengambil Qingcheng sebagai budak perempuan di Pulau Naga. Apakah ada yang seperti itu? Pada titik ini, lelaki tua itu tidak lagi ilusi, seolah-olah dia telah melakukan perjalanan keluar dari suatu ruang dan benar-benar muncul di aula. Tiba-tiba, tekanan yang luar biasa dan kuat menyelimuti Xiao Chen, membuatnya hampir memiliki mental perincian. Anda hanya mengetahui satu hal tetapi tidak mengetahui hal lainnya. Nona Qingcheng dan saya tidak punya pilihan selain mengadakan pertunjukan hanya untuk bertahan hidup, untuk membuat dunia luar berpikir bahwa kami bermusuhan dan bahwa Nona Qingcheng telah kehilangan kekuatan bertarungnya. Kepala sekolah dari sekte abadi meninggal. Menatap Xiao Chen untuk waktu yang lama, matanya hampir material, menembus ke dalam hati Xiao Chen seperti dua pedang tajam. Namun, pada akhirnya dia tetap menolak, dan lebih memilih pingsan daripada mengatakan yang sebenarnya.
jika tidak, dia mungkin mati dengan mengenaskan. Pada saat ini, Yao Chen sangat merasakan betapa pentingnya memiliki guru yang kuat di belakangnya. Ketika tekanannya hilang, Xiao Chen hampir jatuh. Yang mengejutkannya adalah dia melihat kepala sekolah dari Sekte Abadi sepertinya benar-benar telah masuk ke ruang lain, meninggalkan tubuhnya di ruang halus. Ayo pergi, biarkan aku pergi melihat spesies asing seperti apa binatang kecil seputih salju itu. Mendengar apa yang dikatakan kepala sekolah dari Sekte Abadi, Xiao Chen tercengang. Saya tidak tahu apakah itu hal yang baik atau buruk. Tampaknya merasakan kekhawatiran Xiao Chen, lelaki tua itu berkata dengan tenang, saya tidak punya niat jahat, tetapi saya menerima laporan rahasia belum lama ini bahwa binatang kecil Anda bukanlah Raja Naga, tetapi ia tidak kurang dari Raja Naga. Saya ingin lihat spesies asing macam apa itu. Ketika Xiao Chen keluar dari aula, dia melihat banyak murid Sekte Abadi berkumpul di luar. Kebanyakan dari mereka tersenyum, sementara beberapa murid laki-laki memelototinya. Yan Qingcheng bahkan menghentikannya dengan ekspresi yang tidak baik. Xiao Chen, kamu. Yan Qingcheng dengan cepat berhenti berbicara, dan murid-murid lainnya dengan cepat dan penuh hormat mundur ke samping, karena mereka melihat kepala sekolah berjalan di belakangnya, berkabut seperti awan. Kepala sekolah abadi memandang semua orang dengan acuh tak acuh selama beberapa kali, dan kemudian berjalan ke depan, dengan Xiao Chen mengikuti di belakang. Dia pertama-tama berkata kepada Yan Qingcheng, Nona Qingcheng, saya akan mencarimu nanti. Sampai jumpa lagi. Semua orang linglung untuk beberapa saat, dan kemudian beberapa orang segera mengepalkan tangan mereka, tetapi tidak ada yang berani mengatakan apapun di depan kepala sekolah. Segera Xiao Chen dan kepala sekolah dari Sekte Abadi datang ke rumah bambu. Naga kecil keras kepala dan Keke bergegas keluar bersama. Ketika kepala sekolah dari Sekte Abadi melihat mereka, dua cahaya ilahi keluar dari matanya dan dia menatap mereka sebentar momen mereka. Kedua binatang kecil itu sepertinya merasakan tekanan yang kuat dan segera menghadapi pemimpin Sekte Abadi. Dua binatang kecil yang aneh. Kepala sekolah dari Sekte Abadi berkata dengan lembut pada dirinya sendiri. Seolah merasakan kekuatan pemimpin Sekte Abadi, naga kecil yang keras kepala itu meraung ke arahnya, seolah ingin bertarung dengannya, menyebabkan lelaki tua itu menunjukkan senyuman tipis dan berkata, meskipun dia bukan Raja Naga, tapi dia memiliki kualitas Raja Naga. Keke memutar matanya yang besar ke sekeliling lelaki tua itu, seolah penasaran mengapa lelaki tua itu begitu memperhatikan mereka. Binatang kecil seputih salju ini bahkan lebih aneh. Saya perlu memeriksa buku kuno untuk memastikan identitasnya. Pada saat ini, 3 kerangka keluar. Mereka semua memakai kulit iblis dan terlihat sangat kurus dan aneh. Kepala sekolah abadi melihat penampilan mereka, dia terkejut. Dia bahkan lebih bersemangat daripada ketika dia melihat dua binatang kecil itu, dan bergumam, bagaimana, apakah ini mungkin? Bab 128 Identitas Iblis. Xiao Chen terkejut dengan ekspresi dan pandangan kepala sekolah abadi. Mungkinkah dia pernah melihat penampakan iblis sebelumnya? Kepala sekolah abadi baru berusia 70 atau 80 tahun, dan iblis telah ada di Pulau Naga selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Tidak mungkin untuk pergi dari sana. Dalam sekejap, Xiao Chen memiliki pergaulan yang berani. Iblis seharusnya tidak menjadi tokoh senior dari garis keturunan abadi, atau bahkan raja jahat. Alasan mengapa guru abadi begitu terkejut mungkin karena dia telah melihat patung atau potret iblis. Namun, dia dengan cepat membatalkan dugaan bahwa iblis adalah anggota senior dari garis keturunan abadi. Anda harus tahu bahwa pendiri silsilah ini, Raja Jahat, telah ada sejak iblis.
Raja jahat adalah sosok dari 1 atau 2.000 tahun yang lalu, dan iblis telah melepaskan lusinan kulit di Pulau Naga, dan interval waktu antara setiap gudang lebih dari 100 tahun. Desa Little Fatini Uren memiliki catatan yang jelas. Orang tua, kenapa kamu begitu bersemangat? Pernahkah kamu melihat penampilan seperti itu? Dengan budidaya Immortal Headmaster yang tak terduga, bagaimana mungkin dia tidak melihat bahwa itu adalah 3 kerangka yang berganti kulit? Dia perlahan-lahan menenangkan suasana hatinya yang bergejolak dan berkata, saya telah melihatnya. Saya benar-benar telah melihatnya, tapi, itu terasa luar biasa bagiku. Ini kebetulan, pasti hanya kebetulan. Ketiga kerangka itu melihat semua ini dengan tenang, dengan tatapan tenang. Ikuti aku. Bagaimanapun, dia adalah master yang tak terduga. Master abadi kembali ke penampilan kunonya dan memimpin Xiao Chen dan yang lainnya menuju pegunungan dan hutan, melewati air terjun dan mata air di sepanjang jalan, melewati petak-petak tanah, bunga-bunga harum. Di daerah tempat burung-burung berkicau, istana semakin sedikit, dan mereka sampai di gunung belakang yang sangat sunyi. Ini jelas merupakan tempat yang penting bagi garis keturunan abadi. Meskipun hanya ada sedikit bangunan, semuanya adalah bangunan kuno yang terlihat sangat tua. Sarang 2 pterosaurus ada di sini, dan seekor pterosaurus kecil berada di dalam gua besar di gunung batu sendiri. Asap dupa mengepul, dan ada tungku tembaga besar di depan beberapa menara batu, dengan dupa tebal dimasukkan ke dalamnya. Meskipun dia tidak melihat siapapun, perasaan spiritual Xiao Chen memberitahunya bahwa pasti ada ahli yang menjaga tempat ini. Dia merasakan penindasan diam-diam, yang sepertinya memperingatkan mereka untuk tidak main-main. Mendorong pintu berwarna merah terang yang berbintik-bintik, mereka berjalan ke sebuah bangunan kuno, melewati beberapa istana, dan berhenti di sebuah aula besar. Istana kuno itu sangat kosong, tanpa perabotan tambahan apapun. Hanya ada lukisan kuno yang diabadikan di tengahnya. Yang mengejutkan Xiao Chen adalah karakter dalam lukisan kuno itu ternyata adalah seorang lelaki tua yang damai, persis sama dengan iblis dalam kondisi penuaannya. Dia merasa sedikit keluh. Mungkinkah waktu yang dia berspekulasi itu salah? Kepala sekolah abadi pertama-tama membungkuk dengan hormat, dan kemudian dengan hati-hati melihat lukisan kuno dan membuat perbandingan halus dengan ketiga kerangka tersebut. Luar biasa, mereka persis sama. Kepala sekolah abadi menghela nafas. Tahi lalat merah di tengah alis kanan juga sama, dan tanda lahir di pergelangan tangan kiri juga tergambar jelas di potret, tidak ada bedanya dengan ganti kulit setan di ketiga kerangka. Apakah ketiga pengelupasan kulit ini ditemukan di Pulau Naga? Master Immortal bertanya pada Xiao Chen. Ya. Bagaimana kamu menemukannya? Itu digali dari es secara kebetulan. Jadi orang itu pernah pergi ke Pulau Naga dan menghilang dari dunia ini karena alasan ini. Siapa orang itu? Apakah dia sangat kuat? Xiao Chen tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, karena kekuatan dari kepala sekolah abadi tidak terduga perasaan yang tidak nyata. Tetapi orang seperti itu bersemangat karena iblis melepaskan kulitnya. Bisa dibayangkan bahwa iblis pasti memiliki identitas yang luar biasa. Sangat kuat, begitu kuat sehingga tidak ada yang bisa menandinginya. Xiao Chen tahu bahwa iblis pasti memiliki sesuatu yang luar biasa, jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi satu-satunya hantu yang melarikan diri dari kota mati selama hidupnya. Namun, dia terkejut ketika dia mendengar evaluasi seperti itu dari kepala sekolah abadi. Jika dia pantas mendapatkan evaluasi seperti itu, dia mungkin tidak akan kalah dengan Raja Jahat, pendiri garis keturunan abadi. Siapa dia? Jangan tanya siapa dia dulu. Ceritakan detailnya. Oke,
Xiao Chen mengatakan semua yang dia bisa, dan Master Immortal mengerutkan kening sejenak. Dia ternyata satu-satunya yang melarikan diri dari kota mati. Guru abadi berkata pada dirinya sendiri, mampu stabil di luar alam setengah dewa di Pulau Naga yang tersegel sungguh mengejutkan. Anda harus tahu bahwa kekuatan tersegel menyala Pulau Naga adalah untuk membunuh para dewa. Kepala sekolah abadi sepertinya tenggelam dalam ingatannya, dan berkata pada dirinya sendiri, dia datang dari kehampaan dunia manusia. Ketika dia berada di dunia manusia, dia menciptakan keterampilan ajaib yang tak tertandingi mengejutkan masa lalu dan masa kini, dan mengalahkan lawan yang tak terkalahkan di seluruh dunia. Bahkan ketika dia memasuki alam abadi di masa-masa awal, dia tidak terkalahkan dan memusnahkan semua dewa yang datang kepadanya dengan tangannya kepercayaan untuk generasi murid masa depan seperti kita. Orang tidak takut pada dewa dan bisa melampaui mereka. Petik 2. Xiao Chen juga sangat bersemangat setelah mendengar ini. Ada berbagai tanda bahwa orang ini sepertinya adalah raja jahat, nenek moyang para dewa, garis keturunan abadi. Apakah dia raja jahat yang merupakan penyihir abadi? Xiao Chen tidak punya pilihan selain berspekulasi, karena keterampilan raja jahat itu diciptakan sendiri, dan dia adalah salah satu orang paling berbakat dalam sejarah dia. Tidak, ini membuat Xiao Chen merasa sedikit luar biasa. Potret yang diabadikan di istana ini dilukis oleh raja jahat sendiri. Orang itu jauh lebih tua dari pendiri Raja Jahat. Kata-kata dari kepala sekolah abadi ini mengejutkan Xiao Chen, bukankah Raja Jahat adalah pendiri garis keturunan abadi? Identitas orang itu sungguh mustahil untuk ditebak. Anak muda, kamu berasal dari dunia manusia. Kamu seharusnya sudah mendengar beberapa rumor. Saat itu, ada sebuah sekte di dunia manusia yang dikenal sebagai sekte terbesar di dunia. Meski telah berantakan selama bertahun-tahun, pasti ada beberapa legenda. Nenek moyang kita, Raja Jahat, adalah itu. Sekte terbesar di dunia, maksudmu sekte iblis. Itu benar. Seni bela diri dari Patriark Raja Jahat pada awalnya diwarisi dari sekte iblis, dan baru kemudian sang patriark menciptakan sekte abadi yang menentang dunia. Sebuah keterampilan magis yang dikatakan mampu bersaing dengan dewa penghancur iblis. Meskipun sang patriark mendirikan silsilah abadi di alam abadi, dia tidak pernah melupakannya sekte pencerahan, meskipun sekte itu telah hancur. Iblis adalah nenek moyang dari kultus iblis. Tanda tanya tanda seru petik 2. Xiao Chen merasa mulutnya kering dan suaranya bergetar. Nenek moyang dari sekte iblis jelas merupakan eksistensi menakutkan yang pernah menaklukkan dunia. Itu adalah pendiri sekte iblis, pahlawan tak tertandingi yang menciptakan serangkaian teknik tak tertandingi seperti dewa penghancur iblis dan kungfu iblis surgawi. Meskipun sekte iblis telah lama runtuh, cabang-cabang yang tersisa itu masih merupakan yang terbesar sekte di dunia keabadian, dan di dunia keabadian, di antara murid-murid generasi selanjutnya, Raja Jahat adalah satu-satunya yang dapat dibandingkan dengan Patriark Kultus Iblis. Petik 2. Meskipun mereka semua telah memasuki dunia abadi, bahkan Raja Jahat belum bisa bertemu dengan Patriark Kultus Iblis karena jarak mereka yang sangat jauh. Nah, nenek moyang sekte iblis menghilang sebelum waktunya di dunia abadi, yang juga merupakan alasan utama disintegrasi sekte iblis. Potret di aula utama dilukis oleh Raja Jahat sendiri untuk menunjukkan rasa hormatnya, dan dia pergi ke reruntuhan sekte iblis untuk menemukan patung dan gambarnya, lalu melukisnya dan mengabadikannya di sini. Aku tidak percaya pendiri kultus iblis meninggal di Pulau Naga. Tidak heran banyak orang telah mencarinya selama bertahun-tahun tetapi tidak berhasil. Namun, dia masih sangat bersemangat setelah mengetahui bahwa iblis telah kembali ke matahari,
yang berarti nenek moyang Sekte Iblis mungkin kembali ke benua keabadian dalam beberapa tahun. Jika tersiar kabar, ini pasti akan menjadi berita yang menggemparkan dunia, bahkan jika Raja Jahat Abadi mengetahuinya, dia akan terlahir kembali. Potensi nenek moyang Sekte Iblis adalah sesuatu yang hanya bisa ditandingi oleh sedikit orang di dunia, dan mayatnya diremajakan. Jika dia meninggalkan Pulau Naga di mana kekuatan dewa ditekan, tingkat kultivasinya pasti akan menembus beberapa alam berturut-turut, dan tidak akan terlalu jauh lagi untuk mendapatkan kembali kekuatan magisnya. Xiao Chen mengambil kesempatan itu untuk bertanya kepada guru abadi di mana Raja Jahat itu berada sekarang. Raja Jahat Patriark belum kembali ke sekte kita selama 800 tahun. Tidak ada yang tahu keberadaannya saat ini. Jika sekte kita tidak dalam bahaya hidup dan mati, Patriark mungkin tidak akan pernah kembali. Dia telah menyerahkan segalanya. Petik 2. 3 kerangka mengikuti. Dia melepaskan kulit iblis, yang ditinggalkan oleh tubuh sebenarnya dari pendiri sekte iblis. Sekarang di depan pemimpin cabang sekte tersebut, dia berkata bahwa dia tidak bisa lagi memakainya, itu. Ketiga kulit yang ditumpahkan dianggap sebagai harta suci dan diabadikan di depan potret. Setelah mengetahui tentang hubungan antara iblis dan Xiao Chen, hubungan antara kepala sekolah abadi dan dia secara alami berubah secara signifikan. Meskipun tetap tenang setelah tenang, tidak lagi seperti sebelumnya. Saya tahu bahwa baik Anda maupun King Cheng tidak mengatakan yang sebenarnya, tapi itu tidak masalah. Segala sesuatu yang terjadi di lingkungan yang keras itu adalah normal. Saya juga tahu bahwa Wang Hao selalu tidak puas dengan saya dan Tuan King Cheng, dan diharapkan bahwa dia akan mengambil tindakan terhadap King Cheng. Demi leluhur sekte iblis, saya tidak akan melanjutkan masalah ini. Namun, jika Anda berani menyakiti sekte abadi di masa depan, saya tidak akan menunjukkan belas kasihan sekarang, dan ada perselisihan tentang Raja Naga. Itu belum mereda, kamu bisa berlatih dalam pengajaranku untuk saat ini, dan kamu bisa pergi sesukamu. Kebajikan, bahkan jika seseorang berlindung di gerbang abadi, tidak ada yang berani curiga bahwa naga kecil yang keras kepala itu adalah Raja Naga. Datanglah ke pintu dan dia bisa berlatih di sini dengan pikiran tenang. Kemudian kepala sekolah abadi masuk ke istana kuno lainnya dan menemukan sebuah buku kuno. Dia mencarinya dengan hati-hati, tetapi pada akhirnya dia menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aneh, dari mana asal-usul binatang kecil seputih salju ini?" Buku kuno ini berisi banyak, ada binatang aneh di dunia, tetapi tidak ada di antara mereka. Xiao Chen mengeluarkan cangkang giok berwarna-warni di ranselnya, tetapi setelah melihatnya untuk waktu yang lama, Master Immortal masih tidak tahu, dan akhirnya berkata, tidak ada banyak buku kuno di dunia. Itu terlalu Buddhis. Jika Anda memiliki kesempatan di masa depan, Anda bisa pergi ke agama Buddha dan mencari tahu apa yang terjadi di sekte abadi dan berlatih diam-diam di gubuk bambu setiap hari. Itu adalah kenyataan yang sulit. Jika dia ingin menjalani kehidupan yang lebih baik, dia harus terus membuat terobosan. Ada banyak kegembiraan di sekte abadi selama beberapa hari terakhir. Banyak murid mendiskusikan bahwa Xiao Chen mungkin menjadi paman dari sekte abadi dan bahwa Yan Qingcheng akan menikah dengannya. Jelas sekali hal ini tidak dilakukan oleh murid laki-laki tertentu, tetapi diam-diam direncanakan oleh beberapa murid perempuan yang kekuatan dan statusnya tidak kalah dengan Yan Qingcheng nama belakang manusia. Ini benar-benar membuat Yan Qingcheng sangat malu, dan juga membuat banyak murid laki-laki di sekte abadi menjadi gila. Selama periode ini, ada murid yang datang untuk memprovokasi, tetapi mereka semua diusir begitu saja oleh Keke. Xiao Chen juga membiarkan binatang kecil seputih salju itu memamerkan kekuatannya,
karena dia tahu bahwa orang yang gegabah memprovokasi seperti ini tidak layak dari panggung. Karakter sebenarnya tidak akan bertindak seperti ini. Bahkan jika mereka mengambil tindakan, mereka akan membuat keputusan sebelum mengambil tindakan. Setelah seminggu berlalu, sosok kuat di Sekte Abadi kembali. Ayah Qin Yi, Qin Changfeng, secara nominal adalah adik laki-laki master seperti Wang Hao, tetapi dia hanya satu generasi lebih tua dari Wang Hao, hanya 50 tahun lebih tua. Qin Changfeng membuat keributan segera setelah dia kembali, mengklaim bahwa dia ingin menghukum Xiao Chen dan Yan Qingcheng. Untuk sementara waktu, Sekte Abadi berada dalam kekacauan, tetapi di bawah penindasan kepala sekolah abadi, tidak ada masalah besar. Namun pada akhirnya, Yan Qingcheng dipenjara di gunung belakang, dan Xiao Chen, orang luar, juga dihukum dan akan disegel di Sekte Abadi. Namun, ini bukan segel di sini, melainkan budidaya paksa Xiao Chen. Kepala sekolah abadi memperlakukannya dengan cukup baik. Tempat dia disegel adalah antara gunung belakang dan gunung depan, dan pemandangannya sangat indah. Xiao Chen senang menemukan tempat yang tenang untuk bermeditasi. Hanya saja pohonnya ingin tenang namun angin tak kunjung berhenti. Di malam hari, Qin Yi menyerahkan tas obat kepada seseorang di sebelahnya di halaman tertentu dan berkata, "Ini cukup." Pria itu mengambil tas obat dan menelan seteguk air liur dan berkata, "Ini adalah sekantong afrodisiak lay." Ah, begitu banyak orang tidak akan menyebabkan kematian, kan? Qin Yi tersenyum dan berkata, "Tidak, orang itu memiliki tingkat kultivasi yang sangat dalam dan tidak dapat menimbulkan masalah besar." Saat ini, Xiao Chen dipukuli oleh binatang seputih salju keke. Xiu Zong terbangun dengan kaget. Akhir-akhir ini, Keke menghilang sepanjang hari, seringkali menghilang. Binatang kecil seputih salju itu memegang seikat buah-buahan berwarna merah jernih di mulutnya, memancarkan aroma buah yang menyegarkan, sementara binatang kecil itu memegang sebuah buku kuno di cakarnya. Ia terlihat sangat bersemangat, dan mengedipkan matanya yang besar, membaca buku kuno itu. Dia menyerahkannya kepada Xiao Chen bersamaan dengan buah kristal merah. Xiao Chen melihatnya dengan aneh, dan tertegun ketika dia mengambil buku kuno itu, karena ada 4 karakter kuno di sampulnya, seni iblis abadi. Ternyata keterampilan magis menekan ajaran silsilah abadi dicuri oleh binatang seputih salju itu. Xiao Chen terkejut dan jantungnya berdebar kencang. "Di mana kamu menemukannya?" Dia merasa mulutnya agak kering. Ini adalah bencana besar. Bab 129 Katakombe. Binatang kecil seputih salju itu mencuri buku penindasan Sekte Abadi, dan Xiao Chen tercengang. Makhluk kecil ini benar-benar lahir dengan perasaan spiritual yang luar biasa, dan berspesialisasi dalam mencari harta karun. Xiao Chen dapat mengetahuinya ketika dia berada di Pulau Naga. Sulit bagi harta karun untuk lepas dari genggamannya, dan sangat sulit untuk melarikan diri dengan rahasia keterampilan surgawi seperti itu. Keke mengedipkan matanya yang besar dengan polos, seolah mengatakan bahwa ini adalah masalah sepele, dan kemudian menyerahkan seikat buah kristal yang memancarkan aroma memikat kepada Xiao Chen. "Bukankah ini buah awan api? Menurut legenda, dibutuhkan 10 tahun untuk mekar, 10 tahun untuk berbuah, dan 10 tahun untuk matang. Tapi dia punya firasat buruk. Ada 30 buah awan api dalam kelompok seperti itu, seperti seikat anggur merah kristal. Dari mana datangnya benda kecil ini? Kalau begitu, si kecil pasti mendapat masalah besar, karena sudah diambil kembali sebanyak itu, pasti sudah lama penuh, dan sudah terlambat untuk mengirim kembali kumpulan buah awan api ini. Sekarang,
Xiao Chen terdiam beberapa saat sambil memegang buku pedoman pengajaran penekan sekte abadi dan kumpulan buah awan api ini. Hal semacam ini sangat sulit untuk dihadapi. Bukankah sudah kubilang, jangan menimbulkan masalah sekarang. Bagaimana kamu mencuri harta paling berharga milik orang lain? Tentu saja, binatang kecil seputih salju itu dimarahi secara langsung karena masalah ini sudah terjadi. Sekarang yang utama adalah mencari cara untuk memperbaikinya. Namun, toh buku itu dicuri, jadi ayo kita baca dulu. Xiao Chen memarahi Keke sambil mulai membaca buku legendaris ini. Namun, Keke berhenti dan dengan marah mengambil kembali kumpulan buah awan api itu dan mulai menikmatinya satu persatu. Hei, kamu masih memiliki temperamen yang buruk. Apakah aku salah mengatakan bahwa kamu salah? Binatang kecil seputih salju itu tidak membela diri sampai dia memakan banyak buah awan api sekaligus, dan kemudian perlahan-lahan menarik sudut pakaian Xiao Chen, memberi isyarat agar dia mengikuti. Hati Xiao Chen tergerak, dan dia membawa buku penekan gerbang abadi bersamanya dan mengikutinya keluar dari biara. Kemudian mereka mendaki gunung belakang dan menuju ke utara, melakukan perjalanan lebih dari 20 mil sebelum mencapai tujuan mereka. Xiao Chen tidak menyangka bahwa binatang seputih salju itu akan membawanya ke gunung berbatu yang curam, dan kemudian membawanya ke sebuah gua kuno dalam sekejap. Puncak gunung yang tidak terlalu tinggi ini seluruhnya terbuat dari batu. Gua purbakalanya sangat dalam dan berkelok-kelok lama sekali. Xiao Chen merasakan gelombang panas. Ketika saya tiba, ada sumber air panas yang mengalir di dalamnya. Setelah berjalan ke depan sejenak, cahaya di depan berkedip-kedip, dan dia mengikuti binatang seputih salju itu ke dalam gua yang kosong. Dinding batunya bertatahkan banyak mutiara bercahaya, membuat tempat itu tampak seperti siang hari. Begitu dia masuk, Xiao Chen terkejut pada awalnya, dan kemudian dia bahagia. Tidak jauh dari sumber air panas, dindingnya ditutupi dengan buah-buahan awan api yang jernih, seperti untaian batu rubi, dan memancarkan aroma yang memikat. Dan naga kecil yang keras kepala itu bersendawa dengan puas, separuh tubuhnya mengambang di sumber air panas. Si kecil ini selalu terlihat keren, dan ekspresi seperti itu sangat jarang. Xiao Chen sudah tahu bahwa dia telah menganiaya binatang kecil seputih salju itu, tetapi dia masih terkejut. Tampaknya lebih tepat untuk menyebutnya sebagai binatang pemburu harta karun. Buah awan api dapat ditemukan di tempat yang begitu tersembunyi gunung. Benar-benar tidak bisa berkata-kata. Keke sebenarnya mengeluarkan suara yang sangat manusiawi, seolah-olah mengungkapkan ketidakpuasan. Oke, aku tahu aku salah menyalahkanmu. Sepertinya aku memberimu nama yang salah. Kamu seharusnya tidak dipanggil Keke, tapi Tongci. Menurutku tidak ada harta surga dan bumi yang bisa lepas dari genggamanmu. Setelah mengamati gua dengan cermat, Xiao Chen menemukan beberapa ruang batu yang digali secara artifisial, lengkap dengan meja batu, kursi, dan tempat tidur. Dan buku agama penekan sekte abadi yang dia pegang di tangannya sebenarnya ditemukan di sini oleh binatang kecil seputih salju, karena ada bekas debu yang jelas di atas alas batu. Xiao Chen segera tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa kekuatan magis dari sekte abadi belum hilang, dan dia telah mendapatkan buku yang sama di sini, sehingga dia dapat dengan aman merujuknya dan berlatih. Teknik budidayanya berasal dari prasasti kuno di Sungai Kuning dan prasasti batu misterius di Pulau Naga. Meski nampaknya sudah semakin disempurnakan, namun belum diketahui apakah sudah benar-benar lengkap, namun kekuatannya memang sangat besar. Jika teknik lain tidak terlalu terkenal, teknik itu tidak akan menarik sama sekali baginya, tetapi teknik yang ditinggalkan oleh Raja Jahat masih sangat menarik baginya.
Dia ingin melihat keterampilan surgawi tak tertandingi seperti apa yang telah diciptakan oleh jenius legendaris ini, yang memungkinkan dia untuk menarik kesejajaran dan memahami beberapa teknik misterius. Sambil menikmati buah awan api yang dapat mengisi kembali energi dan energi, Xiao Chen mempelajari manual agama penekan sekte abadi. Dia sangat tertarik hanya dengan melihatnya sekilas. Raja jahat benar-benar orang yang berbakat, dan teknik yang dia ciptakan sangat unik pada dasarnya berbeda dari latihan sekte lain. Mempelajari teknik iblis abadi, Xiao Chen sepertinya telah mengalami proses raja jahat menciptakan teknik ini, dan dia tenggelam dalam di dalamnya. Namun, keterampilan magis ini terlalu misterius dan tidak dapat diprediksi. Awalnya tidak apa-apa, tetapi semakin jauh dia membaca, semakin tidak jelas dan sulit perasaan Xiao Chen. Segera dia mengalami banyak halusinasi, dan pada akhirnya dia hampir muntah darah. Ada banyak setan yang mengaum di sekelilingnya. Itu membuat hati orang-orang bergoyang dan jiwa mereka hancur. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan diam-diam mengoperasikan keterampilannya. Setelah sekian lama, dia perlahan menjadi tenang. Dia diam-diam menghela nafas bahwa keterampilan luar biasa ini memang layak menjadi buku harta karun sekte abadi, dan layak untuk diciptakan oleh seorang pahlawan dan raja yang jahat. Ini sungguh terlalu aneh, dan kebanyakan orang mungkin akan pingsan total setelah membaca kurang dari setengahnya. Dia ingat sebuah legenda, di dunia manusia, ketika seni iblis abadi raja jahat pertama kali dicapai, teknik yang tidak sempurna itu sendiri menyebabkan banyak orang memperebutkannya. Namun, setiap orang yang melihat teknik itu hampir hancur jiwanya, dan reputasi jahat raja jahat menjadi semakin makmur. Buku suci, kekuatan surgawi. Xiao Chen menghela nafas. Kitab suci penindas agama ini memang unik. Segel abadi dewa dan iblis, yang mengejutkan masa lalu dan masa kini menjelaskan cara menggunakan kekuatan minimal untuk mengerahkan kekuatan maksimal, sehingga mencapai tujuan memanfaatkan yang lemah. Mengalahkan yang kuat, menggunakan yang kecil untuk membunuh yang besar, dan tidak mampu membunuh yang besar dengan yang lemah bukanlah hal yang luar biasa. Inilah alasan utama mengapa kekuatan iblis abadi begitu kuat di dunia, yaitu untuk memaksimalkan setiap ons kekuatan. Yang juga menarik bagi Xiao Chen adalah rekaman, sayap langit abadi, yang memungkinkan energi terwujud dan membangun sayap langit abadi miliknya sendiri, memungkinkan para pejuang untuk terbang di langit setelah bertransformasi menjadi surga kelima. Ini terlalu menggoda bagi Xiao Chen. Mampu terbang di udara adalah kekuatan magis yang dia impikan, dan buku agama penekan dari sekte abadi dengan tepat memecahkan masalah ini. Segel abadi dewa dan iblis, dan sayap keabadian abadi, adalah dua bagian terpenting dari buku penekan sekte abadi. Kedua elemen inilah yang membuat keterampilan magis ini begitu kuat sehingga menjadi salah satu yang paling banyak keterampilan surgawi yang bergengsi. Xiao Chen hanya melirik sebagian saja, dan tidak mungkin untuk menguasainya begitu cepat, tetapi dia sudah membuat perhitungan dalam pikirannya. Dia tidak bisa berhenti berlatih teknik misterius monumen ilahi, tetapi dia dapat secara efektif menggabungkan beberapa teknik. Misalnya, segel abadi dewa dan iblis dapat memaksimalkan kekuatan setiap ons kekuatan, dan teknik ini dapat diintegrasikan dengan cerdik. Lalu ada sayap langit abadi, yang hanya perlu menghubungkan beberapa urat misterius agar energi terpancar dari belakang, membentuk sayap dewa yang bisa terbang ke langit dan lepas dari bumi, yang bisa digabungkan sepenuhnya. Xiao Chen tidak bisa tenang. Mengintegrasikan pengetahuan rahasia yang terkenal di dunia ke dalam praktiknya sendiri tidak diragukan lagi akan membawanya ke tingkat yang lebih tinggi. Akhirnya, seluruh pikirannya terangkat ke keadaan yang menakjubkan,
dan dia menanamkan manual agama penekan sekte abadi ke dalam pikirannya sepenuhnya tanpa meminta pemahaman dan secara mekanis. Dia tidak berani mengapresiasinya dengan hati-hati, karena dia tidak bisa memahami semua seluk-beluknya dalam waktu singkat. Jika dia melakukannya dengan paksa, jiwanya akan hancur seperti kebanyakan orang. Terpatri dalam di hatinya, Xiao Chen menghela nafas lega. Tidak mungkin dia membawa buku itu bersamanya, dia juga tidak bisa datang ke sini setiap hari. Setelah memetik beberapa tandan besar buah awan api, Xiao Chen membiarkan binatang seputih salju itu membawanya keluar dari labirin bawah tanah dan kembali ke kediamannya. Ketika dia kembali, samar-samar Xiao Chen melihat sesosok tubuh bergerak di depannya, sepertinya berada di dapur. Itu adalah dapur kecil, terutama melayani gunung belakang. Gunung belakang adalah pusat dari sekte abadi, dan tampaknya ada Master Super yang tinggal di sana dalam pengasingan. Tempat tinggal Xiao Chen saat ini berada di antara gunung depan dan gunung belakang, jadi makanan sehari-harinya juga disediakan di sana. Dia merasa sedikit aneh melihat sosok mencurigakan itu pada larut malam, jadi dia menyelinap diam-diam. Ketika saya sampai di suatu tempat yang terang benderang, perasaan kenabian saya menangkap segala sesuatu tanpa mendengar atau melihatnya. Setiap malam, seseorang menanyakan resep hari berikutnya kepada Xiao Chen, dan orang-orang di dapur akan menyiapkan bahan sarapan hari berikutnya terlebih dahulu di malam hari. Pengunjung sebenarnya menaburkan banyak bubuk obat di antara bahan sarapan yang disiapkan khusus untuknya. Tampaknya orang di sebelah Qin Yi langsung mengerti segalanya. Qin Yi ingin menghadapinya. Sekarang budidayanya telah mencapai levelnya, bahkan keracunan dapat dengan cepat dihilangkan dari tubuh, kecuali jika itu adalah obat khusus. Setelah mendapatkan makanan dan keluar, saya menangkap seekor kelinci di hutan dan mencekoknya. Akibatnya, mata kelinci berubah menjadi hijau dan menjadi sangat manik. Setelah mengamati dalam waktu lama, Xiao Chen menyadari fungsi dari bubuk obat. Kelinci jantan bermata hijau sedang mengejar kelinci betina ke seluruh gunung.